Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kaila Rahayu dengan NIM 2213091005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi kritik ideologi dalam lingkungan sekolah. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transmisi pengetahuan, tetapi juga menjadi arena pembentukan cara berpikir, nilai, dan identitas peserta didik. Dalam konteks kritik ideologi ini, penting bagi kita untuk menyadari bahwa ideologi itu sistem gagasan yang mendominasi. Seringkali kritik ideologi ini hadir dalam materi pembelajaran, kebijakan pendidikan, maupun interaksi sosial di sekolah. Maka, dari itu kritik ideologi menjadi bagian penting dari proses pendidikan yang kritis dan membebaskan. Kritik ideologi adalah usaha untuk mengungkap, menilai, dan mempertanyakan asumsi-asumsi tersembunyi dalam sistem pendidikan yang membentuk cara pandang siswa terhadap dunia. Mengacu pada gagasan para ahli, yaitu Paulo Freire, pendidikan seharusnya tidak menjadi banking system yang hanya menanamkan ide-ide dominan, tetapi menjadi praktik pembebasan yang memungkinkan siswa berpikir kritis, menanyakan, dan merefleksikan realitas sosial politik di sekitarnya. Implementasi dalam konteks sekolah. Yang pertama, kurikulum yang relaktif dan inklusif. Kritik ideologi ini dapat diimplementasikan melalui kurikulum yang tidak hanya mengajarkan kebenaran tunggal, tetapi juga membuka ruang bagi perspektif alternatif, baik dalam sejarah, agama, politik, maupun budaya. Ini mencakup memberi ruang pada wacana minoritas, membuka diskusi lintas ideologi secara sehat. Yang kedua ada metode pembelajaran kritis. Seorang guru harus memfasilitasi muridnya, memfasilitasi dialog, bukan dogma. Melalui metode seperti debat, diskusi, analisis teks, dan studi kasus, siswa dilatih untuk membedakan mana fakta dan mana opini, mengidentifikasi bias ideologis, membangun argumen berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan. Yang ketiga ada lingkungan sekolah yang demokratis. Kritik ideologi ini tidak akan hidup dalam sistem sekolah yang otoriter. Maka penting bagi kita untuk memberi siswa hak suara dalam pengambilan keputusan, mendorong para siswa berpartisipasi dalam organisasi dan kegiatan sosial, menciptakan budaya sekolah yang terbuka terhadap perbedaan pendapat. Contoh penerapannya dalam sekolah ada drama musikal P5 kampanye Stop Bullying di SMK Negeri 1 Surabaya, sekolah saya dulu. Pada acara gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disebut P5, siswa kelas 10 dan 11 menampilkan drama musikal anti-bullying dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Dalam pementasan ini, mereka menekankan persahabatan, persaudaraan, dan toleransi terhadap perbedaan. Aspek kritik ideologinya ialah sekolah mengajak para siswa untuk mempertanyakan dan menolak praktik perundungan yang sering dianggap biasa di sekolah, dan menggantikannya dengan norma inklusif, empati, dan penghormatan terhadap individu. Mengapa contoh penerapan tersebut penting dalam kritik ideologi? Karena dapat mendorong siswa menjadi penilai aktif terhadap norma dan praktik sosial yang ada. Bullying, homogenisasi budaya, sistem pembelajaran tradisional. Membuka ruang refleksi tentang siapa yang diuntungkan atau dirugikan dari praktik-praktik tersebut. Ketiga, menumbuhkan kesadaran nilai Pancasila atau toleransi, kebinekaan, kemanusiaan sebagai alternatif nilai ideologis di lingkungan sekolah. Dapat kita simpulkan dari pembahasan tadi ialah implementasi kritik ideologi dalam sekolah bukan hanya bertujuan untuk menciptakan pemberontakan, tetapi dapat membangun warga negara yang sadar, rasional, dan bertanggung jawab.
Sekolah yang kritis adalah sekolah yang mendidik bukan hanya untuk bekerja, tapi juga untuk berpikir dan membebaskan diri dari belenggu kebodohan sistematis. Sekian dari saya, Eka Yulia Rahayu. Terima kasih, saya akhiri dengan Om Santi 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 Om.